Halo Sobat Naik Level, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini kami akan membahas analisa saham BRIS. Ya, seperti biasanya kami akan membahas dari sisi fundamental, seasonality, fundamentologi, dan technical. Langsung aja ke table of contents atau isi dari video ini. Nanti kita akan bahas yang pertama sedikit company profile, kemudian fundamental analysis atau kelayakan perusahaan dan harga sahamnya, kemudian dari sisi seasonality atau peluang harga saham naik di bulan ini. Kemudian kita akan cek dari sisi bandarmologi apakah sedang terjadi akumulasi atau distribusi, dan terakhir dari sisi technical apakah berapakah range pergerakan harganya. Oke, kita akan langsung mulai aja di materi yang pertama yaitu company profile ya. Barangkali ada yang belum tahu ya, BRIS ini apa? Ini adalah PT Bank Syariah Indonesia ya, BSI. Ini merupakan hasil merger dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah yang bergerak ketiga-tiganya di bidang perbankan syariah, teman-teman ya. Ini proyek dari pemerintah. Ini merger tanggal 1 Februari 2021 atau baru beroperasi secara penuh setahun ya teman-teman ya. Usianya sebelum merger ini BRI Syariah adalah 15 tahun, ya Mandiri Syariah sudah 23 tahun, dan BNI Syariah sudah 12 tahun. Ini tidak memiliki anak perusahaan ya, BSI ini teman-teman ya. Ini adalah komposisi pemegang sahamnya dipegang oleh Bank Mandiri, BNI, dan BRI ya, dengan komposisinya seperti ini, dan sisanya ini masyarakat kecil ya teman-teman ya, hanya 7,07%. Ini company historinya mengikuti BRI Syariah ya, karena penempatan modal di store-nya ini dimasukkan ke BRI Syariah, jadi listing date-nya mengikuti BRI Syariah yaitu tahun 2018 dengan IPO price-nya 510. Kemudian ini jumlah pemegang sahamnya terakhir itu data terakhir 30 April 2022 totalnya adalah 168.302 investor, dan ini setiap bulannya selalu menurun ya jumlah pemegang sahamnya. Saldo laba yang dicatat di pembukuan kuartal 1 2022 itu ada 11,1 triliun. Jadi ini perusahaan yang profitable teman-teman ya. Oke, kita akan langsung masuk ke fundamental analisisnya. Pertama dari income statement ya. Seperti yang kita lihat ya, dari tahun 2017, 2018, 2019, 2020 ini sebenarnya naik ya teman-teman ya. Kemudian 2021 ada anomali data, lompatan data yang cukup besar karena merger tadi teman-teman ya, dan ini pendapatannya totalnya adalah 17,8 triliun. Kemudian laba bersihnya juga sama ya teman-teman ya, sebelumnya memang sudah profitable dan setelah digabung jadi naik ya teman-teman ya, 3 triliun atau 16,8% dari total pendapatan. Kemudian tahun 2022 kuartal 1 ini sebenarnya pendapatan dari sisi pendapatan tidak naik terlalu signifikan ya, cenderung stagnan, namun dari sisi laba bersih ini naik cukup oke ya teman-teman ya, naik sekitar 5% dari prosentasenya dari tahun lalu 2021. Oke, ini dari sisi income statement. Kemudian kita cek dari balance sheet-nya teman-teman ya. Total aset BRIS itu terakhir 2021 adalah 265 triliun ya. Ini karena tadi merger dari 3 bank ya. Kemudian liabilitasnya juga 240,3 triliun, dan dari 243 triliun ini 177 triliunnya adalah dana syirkah atau dana simpanan nasabah. Ya, kemudian total ekuitas BRIS itu tahun 2021 adalah 25 triliun. Dan ini ada catatan khusus bahwa total liabilitas jika dikurangi dengan total dana simpanan nasabahnya itu masih jumlahnya masih lebih besar daripada total ekuitasnya teman-teman. Oke, kita akan cek berikutnya di cash flow statement ya. Ini juga datanya pasti anomali, jadi kita belum bisa bicara banyak di sini ya teman-teman ya. Namun kita akan coba ungkapkan apa yang ada di cash flow statement ini teman-teman ya. Peningkatan nih dari arus kas aktivitas operasi ini ada terjadi peningkatan kas positif yang sangat besar ya teman-teman. Ini terjadi karena ada pemasukan dari dana syirkah temporer atau simpanan nasabah sebanyak 22,6 triliun. Kemudian dari aktivitas investasi juga terjadi investasi dari sebelum-sebelumnya memang sudah bagus teman-teman ya, selalu melakukan investasi, dan 2021 ini kebanyakan investasinya ada di surat berharga ya teman-teman. Kemudian dari aktivitas pendanaan ini juga tahun 2021 sudah mulai cenderung ke pembayaran hutang atau dividen. Namun tahun 2018 ini ada aktivitas pendanaan ya, ada hutang. Setelah kami cek ternyata ini dari setoran modal ya. Jadi ada setoran modal 1 triliun dan right issue di tahun 2018 itu sebesar 1,3 triliun. Jadi mendapatkan dana segar dari suntikan modal ya teman-teman, totalnya 2,3 triliun. Kemudian
Kas dan setara kas ARI periode ini selalu positif dan tahun 2021 terjadi lonjakan yang sangat tinggi ya karena dana syirkahnya juga naik. Oke, ini dari cash flow statement teman-teman ya. Kemudian dari sisi dividen ini perusahaan baru 2 kali bagi dividen dan salah satunya adalah di tahun ini, tahun 2022. Ya, dividen paling kecil 1,09 sampai 18,4 rupiah, ini paling besar. Atau kalau teman-teman beli di harga saat ini 1.515 itu akan mendapatkan yield 0,07 sampai 1,21%. Ya, ini setara bunga tabungan ya teman-teman ya. Kemudian informasi aja payout ratio tahun 2022 dividen ini 18,4 ini adalah 24,8% dari total profit yang didapat di tahun 2021 teman-teman ya. Oke, kita akan cek dari PE Standard Deviation Band-nya ya teman-teman ya. EPS 12 bulan ke belakang ini adalah 79,6 per lembar saham ya teman-teman ya. Namun ini karena ada negatif kita nggak akan pakai teman-teman ya, karena datanya anomali, karena tadi ada peningkatan yang signifikan ya teman-teman ya. Kita akan skip aja, kita akan gunakan yang PBV Standard Deviation Band ya, dimana saat ini itu diperdagangkan di price to book value 2,4, kemudian di titik pusatnya ada di 3,08. Jadi kalau misalnya ini kembali ke titik pusatnya 3,08 maka akan ada potensi untuk mendapatkan capital gain sebesar 28% ya, karena harganya akan mencapai 1940. Namun kalau misalnya ternyata dia tetap stay di main 1 aja ya kemungkinan ya range-nya akan turun sekitar 1,6% aja teman-teman ya. Ini dari sisi price to book value Standard Deviation Band. Nah, ini adalah pertanyaan fundamentalnya teman-teman ya. Maukah Anda membeli ya perusahaan yang baru 1 tahun beroperasi penuh setelah merger ya, dari perbankan syariah dengan saldo labanya itu 11,19 triliun, kemudian ekuitas perusahaannya itu sekarang adalah atau modal perusahaannya 25,9 triliun, atau kalau kita pecah ke per lembar sahamnya adalah 631. Harga perusahaan ini dijual di bursa saat ini di harga 62,3 triliun atau per lembar sahamnya itu 1.515. Dengan kata lain kita harus membayar 2,4 kali modal yang dibutuhkan seandainya seumpama kita mau membuat perusahaan yang sama dengan BSI ini teman-teman ya. Kemudian perusahaan yang sudah berjalan di bursa ini sudah menghasilkan profit ya, sudah ada histori profitnya itu 12 bulan ke belakang adalah 3,2 triliun ya, atau EPS TTM-nya per lembar sahamnya adalah 79,6 per lembar saham. Sehingga kalau kita beli di harga 62,3 triliun dengan profit 12 bulan ke belakang adalah 3,2 triliun, maka kita akan balik modal selama 19 tahun teman-teman ya. Nah, kira-kira teman-teman mau nggak membeli perusahaan seperti ini? Itu kembali kepada teman-teman semua ya. Oke, kita akan langsung masuk ke analisa yang kedua, dan ini adalah analisa yang paling sederhana, yaitu seasonality analysis. Ya, jadi ini data 10 tahun ke belakang, namun karena ini belum ada 10 tahun listing di bursa, maka baru datanya keluar dari tahun 2018 ya. Bulan Juli, ya selama bulan Juli, selama dia listing di bursa, itu di bulan Juli probabilitas naiknya adalah 60% teman-teman ya. 60%, dan di tahun 2022 ini dia sudah naik 13,06%. Setelah dari awal tahun ini minus-minus terus, kecuali Februari ya, naik 7,7%. Ya, ini probabilitasnya naik sebesar 60%, dan ini pernah tahun 2020 naik sampai 75% teman-teman. Jadi anomali juga datanya ya. Dan tahun 2018 pernah minus 6,72%. Jadi ini teman-teman bisa perhatikan ya risk dan rewardnya dari sini. Oke, kemudian kita akan masuk ke analisa berikutnya, yaitu analisa bandarmologi ya. Di analisa bandarmologi ini kami akan membagi 3 fase teman-teman ya. Yaitu fase yang pertama tanggal 19 April 2021 sampai 24 Juni 2021 ya, dimana di sini terlihat grafiknya terjadi distribusi. Kemudian dari tanggal 24 Juni sampai 6 Agustus ini terlihat grafiknya terjadi akumulasi dan harganya juga ikut naik ya teman-teman ya. Dan kemudian tanggal 7 Agustus 2021 sampai 5 Juli 2022, dimana ini grafiknya terjadi distribusi yang sangat panjang. Dan nanti fase terakhir kita akan cek dari tanggal 6 Juli sampai hari ini ya teman-teman ya. Nah, kita akan cek dari yang pertama dari tanggal 19 April sampai 24 Juni. Ya, di sini terlihat bahwa ada broker OD yang melakukan distribusi, teman-teman ya. OD ini kan BUMN teman-teman ya.
Yang distribusi adalah sekuritas dari BUMN. Ya, terjadi distribusi dari broker OD ya, 190 miliar. Kemudian kita cek di fase yang kedua, tanggal 25 Juni sampai 6 Agustus, ternyata walaupun ini terlihat seolah-olah akumulasi, ternyata broker OD itu masih melakukan distribusi ya. Dan ini diterima oleh broker BUMN juga ya teman-teman ya, sekuritas BUMN juga, CC ya, nilainya hampir sama teman-teman ya. Jadi OD ini masih melakukan distribusi. Kita cek di fase yang ketiga dari tanggal 7 Agustus sampai 5 Juli ya, ini yang dimana distribusi yang sangat panjang sekali tapi terus distribusi, dan ini OD masih tetap melakukan distribusi ya. Jadi broker OD ini dari fase 1, fase 2, fase 3 itu selalu melakukan distribusi besar teman-teman ya. Dan kita cek teman-teman ya, tanggal 6 Juli sampai hari ini ya, sampai hari ini video ini dibuat, itu ternyata broker OD juga tetap masih melakukan distribusi walaupun ternyata bukan di top 1. Ini top satunya masih sekuritas dari BUMN ya, CC. Namun ini OD juga masih melakukan distribusi teman-teman ya. Dan kita akan cek di tanggal ini teman-teman ya, di mana harganya naik cukup tinggi. Kita akan cek apa yang terjadi di situ. Tanggal 12 Juli tepatnya. Ternyata OD itu tidak ada nganu ya teman-teman, di sini malah dia beli ya 624 juta ya. Kita lihat ya pergerakannya, ternyata di sini ada kenaikan yang cukup signifikan dari jam 11 sampai jam 2 siang. Ya, dan ini terjadi perpindahan stok ya menurut saya dari XA ke MG. Ini terjadi perpindahan stok. Oke, kita akan kesimpulannya teman-teman ya. Kesimpulannya dari bandarmologi ini ya masih terjadi distribusi ya teman-teman ya. Walaupun di tanggal ini teman-teman terlihat harganya naik, namun ternyata faktanya adalah masih terjadi distribusi. Jadi kemungkinan ini hanya kenaikan sementara. Jika masih lanjut distribusinya, dia akan melanjutkan penurunan lagi teman-teman ya. Jadi secara bandarmologi kesimpulannya ini masih terjadi distribusi dan berpotensi untuk turun terus. Oke, kita akan masuk ke technical analysis ya teman-teman ya. Technical analysis ini kalau kita lihat memang sedang terjadi downtrend ya. Harganya di bawah MA 200. Kemudian ini garis MA 50 sempat di break 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ini nggak sempat di break. Dan ini adalah break yang keempat kali teman-teman, namun selalu gagal breaknya. Nah, apakah ini akan benar-benar break ke atas dan menuju ke garis MA 200, atau ternyata ini juga hanya false break teman-teman ya, dan akan melanjutkan penurunan ke bawah? Ya kita nggak akan tahu, tapi kalau misalnya tadi melihat dari sisi bandarmologi, kemungkinan ini akan turun ke bawah teman-teman ya. Ini adalah range pergerakan harganya. Ternyata jika ini sudah break di garis resistance 1500 teman-teman ya, secara teknikal dia berpotensi untuk naik ke 1610 atau naik 6,1% atau bisa melanjutkan sampai ke 1670 ya secara teknikal, karena ini sudah break di sini teman-teman ya, sudah break garis resisten sebelumnya. Namun kalau ternyata ini false atau ternyata false break ya, dia akan kembali turun ke 1400 teman-teman ya, atau bisa minus 7,63%. Dan jika break dari 1400 turun ke bawah lagi, kemungkinannya akan kembali ke harga 1285 atau teman-teman bisa minus 15,26% dari harga saat ini. Oke, kemudian ini dari sisi likuiditas teman-teman ya, terjadi lonjakan yang cukup besar ya di tadi yang sejak ini tanggal 12 Juli ini teman-teman ya. Lonjakan yang cukup besar volumenya. Namun rata-rata 1 bulan terakhir itu diperdagangkan di 21,6 juta lembar saham per hari, atau kalau kita kalikan dengan harga saat ini itu seharinya kira-kira 32,8 miliar. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan modal yang teman-teman gunakan untuk melakukan trading atau investasi di saham ini teman-teman ya. Oke, dari kami itu aja. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share, dan sampai jumpa pada video kami yang berikutnya.